Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa bersama KPU Kota Magelang di dalam acara Jumpa Kita. Kali ini Jumpa Kita kehadiran tamu seorang anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Bapak Henry Wahyono, SPD MSOS. Beliau mengampu divisi data dan informasi. Selamat siang Pak Henry. Selamat siang Mbak Purwanti. Selamat siang teman pemilih semua di manapun Anda berada. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di acara Jumpa Kita. Ya, luar biasa ini Pak Henry. Ya. Terima kasih untuk kehadirannya ini. Kersorawuh dan Lili Kota Magelang. Kewajiban gitu. Apa kabar ini Pak Henry? Alhamdulillah sehat, baik dan selalu semangat untuk menyongsong pemilu 2024. Alhamdulillah harus semangat ya. Penuh senyum dan happy. Harus full senyum sayang. Taggingnya apa? Tagging untuk pemilu 2024 ini tagging KPU RI. Ya. Kami diperintahkan untuk senyum, Mbak. Jadi untuk senyum ya. Semua komisioner KPU Provinsi Kabupaten Kota itu harus bisa tersenyum dengan manis. Memberikan pelayanan ya kepada tentu semua. Setelah senyum ada happy, ini bagian dari pelayanan ya. Nah, nanti KPU memberikan pelayanan yang terbaik untuk teman pemilih semuanya. Jadi senyum, happy. Seperti saat ini bersama happy. KPU kita bahagia. Oh, bersama KPU kita bahagia. Ya, Pak Henry, ini kan kita sudah mau menjelang ya pemilu 2024. Bahkan tahapan ini sudah dimulai ya ketika KPU RI ini melonsing tahapan pada tanggal 14 Juni kemarin ya di 2022. Nah, untuk provinsi sendiri nih Pak Henry, persiapannya seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi untuk menyelaraskan dengan semangat yang sudah diarahkan oleh KPU Republik Indonesia, KPU Jawa Tengah tentu mengambil sikap satu barisan, satu komando dengan KPU Republik Indonesia. Untuk pertama tentu melayani pemilih menggunakan hak pilihnya, melayani para yang akan dipilih. Kemudian juga kita semangat untuk kita bersama KPU kita bahagia tadi untuk menyiapkan banyak hal menjelang pemilu tahun 2024. Paling tidak saya kira ada beberapa hal yang kita harus siapkan. Pertama dari sisi komunikasi, kemudian dari sisi kerjasama dengan stakeholder, penyiapan SDM, anggaran, dan kemudian nanti adalah bagaimana kita melakukan akselerasi karena di pemilu 2024 ini kan ada dua hal besar ya nanti di 14 Februari dan di Oktober itu, ya ini ada pemilu dan pemilihan di mana saya kira ini pertama kali di Indonesia kita mengadakan pemilu pelaksanaan di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Nah ini sebuah hal yang saya kira extraordinary, yang luar biasa yang harus kita songsong dengan baik, dengan persiapan yang baik, dengan akomodatif, cara berpikir akomodatif yang baik. Jadi saya mengistilahkan begini, bicara persiapan. Orang kalau puasa Ramadan itu kan dia ada niat. Ya. Nawaitun somagotin anadai fatih syahri dan seterusnya itu. Nah, sehingga kalau siang hari itu dia merasa tidak makan, tidak merasa lapar, tidak merasa perutnya perih dan lain sebagainya. Sudah ada niat. Karena sudah ada niat. Nah, kalau kita kadang-kadang nggak ada niat puasa, tapi kemudian lupa belum makan atau belum sarapan, kok ada yang perutnya bunyi, ada yang perih dan lain sebagainya, sehingga yang namanya mindset untuk mempersiapkan diri itu menjadi sangat penting. Kalau sudah ada niat, ada semangat untuk menyiapkan pemilu, insya Allah apa yang akan dialami akan berjalan dengan smooth dan mudah-mudahan sesuai dengan yang dicita-citakan. Demikian. Amin. Ya. Doa kita semua bahwa nanti pemilu 2024 ini lancar. Lancar, sukses, aman. Ya. Nah, ini Pak Henry kan ada di divisi data dan informasi. Yeah. Nah, terkait data dan informasi nih Pak, persoalan data pemilih ini kan kerap muncul ya di setiap pemilu ataupun pemilihan kepala daerah. Nah, dinilai berakar bahwa ini belum tertatanya atau belum teradministrasinya data pemilih secara baik. Nah, ini bagaimana ini Pak? Baik, jadi untuk melihat peta besar dulu bahwa pemilu sejak tahun, jadi pemilu setelah era reformasi dengan perbaikan sistem yang cukup komprehensif itu dimulai tahun
2003 dengan Undang-Undang 12 tahun 2003 untuk pemilu tahun 2004 dan seterusnya. Di awal itu yang mengemuka di secara nasional di seluruh KPU provinsi kabupaten kota adalah dua hal. Satu, persoalan kependidikan, ijazah kejar paket, penyesuaian, penyetaraan dan lain sebagainya pada waktu itu. Yang kedua adalah persoalan kependudukan. Nah, beda U sama I saja, tetapi Sudah ini besar dimensinya ya, luar biasa. Yang ke pendidikan sudah selesai, pelan-pelan kita para calon anggota legislatif sudah tertata, sudah menyiapkan diri untuk bisa mengikuti pendidikan yang layak atau yang disyaratkan di undang-undang. Yang kependudukan itu selalu berdimensi dinamis dari waktu ke waktu. Yang namanya pemilih pindah pergi, datang, meninggal, mutasi, masuk TNI Polri, kemudian Purna. Di Kota Magelang juga kan banyak TNI juga ya. Nah, sehingga masuk keluar itu banyak sekali. Itu juga didukung dengan sistem informasi administrasi kependudukan yang terakhir ini, yang dulu kan masih SIMDUK, kemudian ada BPS juga melalui sistem blok itu, P4B pada waktu itu, kemudian ada SIMDUK, sekarang diperbaiki dengan sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK yang tentunya jauh lebih baik daripada yang dulu. Kita apresiasi kepada Dinas Dismenduk Capil, kepada Kementerian Dalam Negeri yang sudah menginisiasi daftar penduduk yang sudah lebih baik, tentu akan mencerminkan daftar pemilih yang insya Allah akan lebih baik juga. Ini pertama. Dan yang kedua, tentu yang namanya fungsi dari pemilih ini kan pengakuannya lebih besar daripada sekedar penduduk. Penduduk tentu dengan hak konstitusional sebagai penduduk itu, karena ada KTP kan, nanti ada KK, ada apa segala macam, itu kan haknya yang mereka terima. Tapi hak untuk memberikan suara itu adalah hak yang mendasar yang diatur di Undang-Undang Dasar. Kemudian juga harus diterapkan dan tidak boleh ada yang ketinggalan di situ. Sehingga bicara karena tidak ada boleh yang ketinggalan, kita betul-betul hati-hati terhadap pergerakan itu, dan kita akomodatif terus. Karena kita hati-hati fokus, itu malah yang namanya semakin kita fokus itu akan semakin ketahuan perubahannya. Nah, perubahan yang kecil atau besar itu akan dipandang sebagai apa? Kalau yang kecil itu mungkin sebagai dinamika yang biasa. Kalau kemudian agak besar kemudian dianggap sebagai persoalan, bisa jadi juga. Cuman kita lihat ini sebagai sebuah dinamika yang pasti naik turun, pasang surut itu pasti ada. Hanya semangat yang ada hari ini, terutama dari daftar pemilih yang terakhir kemarin, ada pemilih berkelanjutan yang kita update di masing-masing KPU Kabupaten Kota Jawa Tengah setiap 3 bulan, kemudian di provinsi itu setiap 6 bulan, dan di RI itu setiap 6 bulan. Nah, data pemilih berkelanjutan ini itu nanti mudah-mudahan ya nanti akan bisa menjadi dipertimbangkan untuk menjadi salah satu bahan DPS pada pemilu tahun 2024. Ini yang sedang kita dorong, kita kerjakan setiap hari, karena begini, ada hal penting dalam pemilu itu yang kita harus patuhi. Pemilu yang baik itu adalah predictable process but unpredictable result. Itu pemilu yang baik, bukan predictable result but unpredictable proses. Itu yang nggak baik ya. Karena kita predictable proses, maka sejak pendaftaran pemilih, sejak pencalonan, sejak sistem informasi yang ada di KPU itu bisa dimanfaatkan dan bisa dinikmati oleh orang banyak melalui silon, melalui pol dan lain sebagainya, itu prosesnya itu betul-betul transparan sehingga orang bisa mengetahui. Jadi DPP itu bagian dari predictable proses. Orang akan bisa memperkirakan kalau Kota Magelang itu pemilihnya 91.000, kira-kira tuh nggak mungkin akan menjadi 150.000 ya. Jadi 91 naik turunnya mungkin 1.000, 2.000, 3.000 gitu kan. Itu hal yang lumrah karena masih sekitar itu. Artinya predictable. Di Jawa Tengah sendiri itu ada pemilih hasil DPP pertama tahun 2022 sampai dengan 1 Juli kemarin itu 27.529.690 orang pemilih. Nah, ini agak menurun dari DPP semester 2 di tahun 2021. Cukup banyak menurunnya, 100 ribuan. Nah, bukan apa-apa karena kita lebih presisi dalam bekerja. Jadi kita lihat memang
ini berkurang ya kita kurangi, ini pindah, ini yang kemarin belum bersih kita bersihkan. Nah, ini yang sedang kita lakukan, artinya bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari proses predictable proses dalam pemilu yang memang harus dilakukan. Jadi kalau fluktuasinya sedikit-sedikit, oh ya memang pantas, wajar, gitu, ada kewajaran. Tapi kalau gitu ya. jelek naik apa turun banyak, ini yang kita alami. Kemudian untuk mengantisipasi persoalan-persoalan itu, kita juga kerjasama erat dengan Dispenduk Capil. Mereka di Dispenduk Capil menyediakan data ke kita, termasuk data padan dan tidak padan kemarin yang diturunkan melalui per SE 17 tahun 2022 terkait dengan ini harus divalidasi dan lain sebagainya, harus diteliti di lapangan, betul ini meninggal, betul ini tidak padan, karena ada 4 kriteria, yakni data meninggal, data ganda, data tidak padan, dan data anomali. Mungkin sudah dijelaskan ya atau belum, bahwa data ganda itu tentu ada data yang sama, kemudian data yang meninggal itu data yang memang sudah meninggal tapi belum dicoret, atau sudah dicoret tapi ternyata masih ada dan lain sebagainya. Itu ya namanya data banyak ya, tapi sekitar deviasinya sekitar hanya 4% sekitar itu bisa rata-rata sebagian besar masih bisa ditolerir ya. Kemudian data tidak padan. Nah, tidak padan ini menunjukkan semangat KPU untuk bisa mengakomodir para pemilih yang tidak ada di daftar kependudukan, tetapi dia itu sudah bisa masuk ke dalam DPT, sehingga kita masukkan di DPT. Persoalan nambah ini itu nanti dan sebagainya nanti akan disesuaikan kemudian hari. Ini adalah membuktikan bahwa KPU itu bersemangat untuk mengakomodir sebanyak-banyak pemilih. Itu yang pertama. Yang ketiga, yang keempat adalah data anomali, yang datanya itu belum lengkap, mungkin ada salah nama tengah, nama depan, elemen datanya, lebih kepada elemen datanya ya. Ini Mbak, jadi kita berusaha untuk menyelesaikan, merapikan seluruh pekerjaan yang ada ini. Sekali lagi kita berfokus kepada solusi untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga ada data yang merupakan data hasil yang excellent di kemudian hari. Jadi ini merupakan satu proses atau upaya KPU untuk bisa menangkap perubahan-perubahan data yang ada di masyarakat seperti itu ya Pak Henry. Teman pemilih, kita asik ini ngobrol dengan Pak Henry, luar biasa. Tetapi sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita ikuti terlebih dahulu informasi yang akan lewat berikut ini. Halo teman pemilih, kembali lagi hadir setelah jeda tadi. Kita kembali akan ngobrol bersama dengan Pak Henry Wahyono. Ya Pak Henry, kita meneruskan obrolan ini. Santai saja tapi serius. Serius tapi santai. Kebalik saya ya. Pak Henry, perkembangan teknologi informasi saat ini kan cukup pesat ya. Bahkan per detik ini sudah berkembang gitu. Nah, bagaimana kemudian KPU RI menangkap perkembangan teknologi ini terkait dengan persiapan di pemilu 2024 Pak? Baik, terima kasih teman pemilih dimanapun berada. Kita lanjut sesi kedua ini, kita bincang tentang data informasi ya, terutama tentang sistem informasi atau teknologi yang berkembang. Jadi perubahan itu tidak terelakkan. Ada sebuah rumus katanya yang tidak berubah dalam dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Betul. Jadi perubahan itu selalu mengalir kapanpun, dimanapun, dan itu merupakan sunatullah ya. Terkait dengan pesatnya IT, informasi teknologi yang berkembang ini, tentu KPU juga harus menyesuaikan. Ini banyak juga kita sudah paling tidak itu minimal komunikasi, informasi, surat menyurat dan lain sebagainya sudah kita kirimkan melalui email maupun melalui media sosial, yang kemudian kita backup, dan ini sedang dalam proses pengkajian tentang ini otorisasi
apa namanya, tanda tangan berbasis elektronik yang sedang berkembang ini, sedang dalam proses analisa di KPU Republik Indonesia. Kemudian juga bagaimana kita bisa memfasilitasi pemilih ini dengan sistem informasi. Hampir semua tahapan kita sudah menggunakan sistem informasi, dari awal sistem informasi pendaftaran pemilih, kemudian ada sistem informasi partai politik SIPOL, ada sistem informasi pencalonan, nanti ada SILON, kemudian ada dana kampanye, ada SIDAKAM, ada SILOK, dan ada SDM ya. Sirekap. Ya, Sirekap juga kita sudah pakai sistem informasi semua. Tujuannya tentu akan lebih memudahkan, karena teknologi itu endingnya adalah memudahkan para user untuk bisa Bukan menyulitkan ya Pak? Bukan menyulitkan. Nah, kalau ada yang masih merasa kesulitan, mari belajar bersama-sama, karena sebuah keniscayaan tidak bisa dihindari ya. Kemudian kita sudah berusaha mentransformasikan atau memigrasikan dari komputer PC yang ada di kantor itu menjadi informasi yang ada di tablet masing-masing. Nah, kita ada kemarin kita sudah launching yang namanya Lindungi Hakmu. Lindungi Hakmu itu bagaimana pemilih bisa ngecek dia ada di TPS mana gitu kan, by polling station atau by TPS, di TPS mana, nomor urut berapa, dan lain sebagainya, itu nanti bisa dilihat. Kita juga sedang mendorong kabupaten kota maupun provinsi yang kita punya dalam lingkup tugas kita untuk bisa mengkreasikan aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa dikerjakan, dilakukan, dan bisa dimanfaatkan secara lebih luas. Sebagai contoh, ada beberapa itu yang bisa mengecek TPS, jaraknya berapa, ada Google View-nya dan lain sebagainya, daftar pemilihnya dan lain sebagainya. Itu sedang dalam dorongan itu kita kembangkan. Nanti melihat anggaran, karena terkait dengan hal ini kan mesti ada konsekuensi yang lainnya. Itu kemudian semua proses ini bisa dicermati secara cepat melalui gadget kita, melalui media sosial dan lain sebagainya, termasuk kita bisa diskusi di Jumpa kita. Ini adalah salah satu dari pemanfaatan media sosial yang ada. Nah, kemudian satu hal memang yang belum bisa dilakukan itu ketika e-voting, karena e-voting itu di dalam undang-undang itu belum memenuhi aspek rahasianya, karena ini memilih siapa ada rekamannya kan. Nah, ini nomor berapa memilih ini kan, ini belum bisa kita lakukan. Mungkin ke depan yang kita dorong adalah barangkali e-counting, meskipun ini harus betul-betul disesuaikan di seluruh Indonesia, karena pemilu di Indonesia, di Jawa Tengah saja itu sudah asimetris, apalagi di seluruh Indonesia. Asimetris itu bentuknya berbeda. Ada yang pemilihan seluruh pemilih itu bisa menentukan hak pilih untuk DPRD kabupaten kota, provinsi, RI, DPD, presiden. Ada yang kemudian dia pindah, dia dapat surat suara yang berbeda. Beberapa ya, semua misalnya di antar provinsi dia hanya dapat presiden saja, pindah antar kabupaten dia DPD, presiden sama RI kalau dalam satu dapil di RI. Kalau dia pindah jauh misalnya dari Semarang ke Purwokerto, ya itu dia berarti hanya dapat DPD dan presiden saja, karena RI-nya dapilnya berbeda lah. Sehingga pemilu kita itu dikatakan pemilu asimetris. Belum lagi ini ada hal baru, yakni ibu kota negara. Di nasional saat ini sedang digagas bagaimana mempersiapkan pemilu di ibu kota negara Nusantara yang ada di Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur, yang sedang dirumuskan, karena itu kan daerah khusus ya. Nanti DKI Jakarta itu akan menjadi misalnya apakah kabupaten kota seperti biasa yang ada DPRD-nya, sehingga harus ada DPRD, ada wali kota sendiri yang dipilih sendiri dan lain sebagainya. Perlu perubahan besar. Ada perubahan besar di sana. Yang kedua, ada daerah otonomi baru yang ada di Papua. Jadi di Papua itu nanti ada tambah 3 provinsi lagi. Karena sedemikian luas Papua itu, dengan alasan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, alasan keamanan dan kondusivitas di Papua, maka sudah layak dipikirkan untuk dimekarkan lagi. Lah, ini sudah disetujui oleh DPR RI Komisi 2, tinggal KPU ini merumuskan secara rigid aturan yang sudah eksis banyak sekali dengan aturan baru dan disesuaikan dengan kepemiluan nantinya. Nah, ini sebuah hal yang tidak mudah dan kita harus lakukan dengan
waktu yang betul-betul tough ini semuanya tetap harus didukung dengan teknologi dan memang tidak bisa dilepaskan dari informasi teknologi, saya kira demikian. Ya. Jadi perkembangan luar biasa ini tentu menjadi gagasan bagi KPU RI untuk mengembangkan sistem informasi. Apalagi tadi disampaikan ini di daerah sudah mulai banyak ya Pak ya. Pengembangan sistem informasi ini untuk mendukung kegiatan lah. Dan sebenarnya bukan hanya di pemilu saja, karena ketika tahapan belum dimulai ini kan masing-masing satker ini kan harus punya kegiatan yang outputnya memang harus bisa mendukung persiapan ke pemilu, mungkin begitu ya. Kreativitas dari masing-masing kabupaten kota itu betul-betul kita tunggu, diusahakan juga, tapi ininya jangan terlalu besar, spesinya ya. Sehingga kalau misalnya kemudian menasional atau menjadi masuk ke level provinsi, itu bisa dimanfaatkan dan bisa diunduh dengan mudah oleh banyak orang. Nah, ini yang kita harapkan, karena tetap space itu terbatas. Nah, kemarin Bu Menteri Keuangan itu mengatakan ada 2.400 aplikasi yang tidak dipelihara, itu di banyak lembaga, seluruh lembaga di seluruh Indonesia. Tapi kami pastikan bahwa di KPU semuanya bermanfaat, semuanya berfungsi dan kita pelihara. Karena apa? Karena kita mengatur kepentingan yang sangat besar, yaitu kepentingan politik negara. Jadi pemilu itu harus harus terlaksana, harus disiplin, harus baik, dan tentu semua orang bisa melihat dan menikmatinya dengan baik ya. Saya kira itu. Karena itu kan sarana musyawarah besar ya bagi seluruh bangsa Indonesia. Iya Pak Henry, kalau untuk pemilu atau pemilihan ini kan ada komponennya ya. Ada pemilih, ada penyelenggara, kemudian ada peserta. Nah, tadi persiapan KPU sudah sedikit banyak disampaikan tadi ya untuk pemilu 2024. Nah, ini untuk masyarakat untuk masyarakat dan peserta pemilu ini seperti apa ini peran untuk pemilu 2024? Beranjak dari pemikiran bahwa pemilu adalah musyawarah besar seluruh masyarakat di Indonesia, maka yang namanya musyawarah itu tentu semua bisa urun rembuk hadir melalui surat suara itu, gitu kan ya. Nah, dalam hal ini masyarakat sebagai pemilih, mostly sebagian besar pemilih atau hampir semuanya tentu pemilih. Masyarakat itu juga strukturnya macam-macam, ada yang masyarakat pemilih saja, ada yang organisasi masyarakat, ada organisasi keagamaan, organisasi sosial, kemudian para peneliti, para pemerhati, kemudian LSM dan lain sebagainya, untuk kemudian nanti kita siap-siap bareng-bareng deh. Ini ada perubahan apa? Ada misalnya nih di sekitar Magelang ini kan ada banyak tempat yang prospek untuk industri baru, misalnya pindahan dari Jakarta, dari Jabodetabek, kemudian ke sini ada pabrik baru, ada tenaga kerja banyak baru. Nah, itu nanti mungkin masyarakat di sekitar, mungkin Pak Lurah, mungkin dari pihak kecamatan, kemudian dari SPSI pekerja menyampaikan kira-kira kayaknya ada yang akan pindah ke sini sekian misalnya. Kemudian di organisasi kemasyarakatan, meskipun kita sudah agak terbiasa ini dengan pemilu, ritme pemilu sudah terbiasa ya. Bahkan dalam sistem kita ini ormas itu betul-betul bisa diakomodir sejak dulu. Ya, baik itu di sebagai komunikator maupun sebagai badan penyelenggara di bawah dan lain sebagainya, itu semua sudah kita diakomodir oleh KPU maupun secara sistem yang ada hari ini. Nah, ke depan tentu kita siapkan lagi. Kalau kemarin sudah setelah pilkada kita agak longgar, kemudian ini kita siap-siap lagi untuk pemilu, maka komunikasi dengan KPU silakan nanti bisa digalang. Kami KPU dimanapun di seluruh Jawa Tengah selalu terbuka untuk menerima informasi, audiensi, komunikasi, dan apapun terkait dengan persiapan pemilu demi terjaminnya hak pilih bagi seluruh pemilih, dan kami ada ketenangan bahwa pemilih ini sudah masuk semua di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan peserta pemilu, hari ini sudah ada proses tahapan masuk ke pendaftaran partai politik calon peserta pemilu di tahun 2024. Ini ada proses yang kita kemas melalui sistem informasi partai politik atau SIPOL. Informasi yang hari ini yang sudah
mau mendaftar ke Sipol berapa? 38 partai politik kalau tidak salah, dari 76 partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Banyak ya? Cukup banyak ya? Banyak. Tapi nanti ada tentu ada syarat-syarat di undang-undang itu untuk partai politik bisa ikut kompetisi. Itu salah satunya kan ada syarat-syarat keanggotaan di tingkat provinsi ya. 100%, 75%, 50%, kabupaten kota, kecamatan dan lain sebagainya itu harus terpenuhi. Artinya ada seleksi alam yang akan mereka lakukan itu, harus dijalani itu semuanya untuk bisa betul-betul ini anggotanya ada eksis sesuai dengan aturan yang ada sesuai undang-undang. Nah, terkait dengan itu tentu karena dukungannya cukup banyak, kita pakai Sipol. Nah, partai politik, mari kita mulai fokus lagi ke pendaftaran partai politik, mulai lihat Sipol lagi, dicermati lagi aturan di Sipol itu seperti apa, nah, sehingga nanti masuk ke KPU sudah paham, sudah klik, oh ya tugas kami ini, dan kami ada helpdesk selalu di seluruh Jawa Tengah nanti, di kabupaten kota ada helpdesk untuk bisa membantu mereka, saudara-saudara kita, para pimpinan partai politik dan para LO atau liaison officer, petugas penghubung itu, juga data-data yang ada itu selalu bisa kita komunikasikan ya. Kita bekerja all out untuk ini, berharap tidak ada hal-hal yang miskomunikasi. Katanya kan Miss yang paling cantik itu Miss Universe, tapi Miss yang paling sehat itu adalah miskomunikasi. Nah ini yang kita hindari, mudah-mudahan tidak terjadi itu. Kita harus ada komunikasi yang aktif. Dalam ilmu sosiologi di Jawa ini, orang-orang Jawa atau kita ini juga semuanya, kalau kita bisa komunikasi duduk bersama itu sudah menyelesaikan 80% masalah selesai. Tinggal 20%-nya mungkin informasi komunikasi yang detail yang harus diselesaikan. Jadi komunikasi menjadi sangat penting. Tidak usah memandang KPU sebagai menara gading yang tidak bisa disentuh. Datanglah KPU sebagai rumah kedua setelah kantor partai politik itu sendiri. Ini yang menjadi sangat penting, dan kita ada semangat kami adalah kohesif, integratif dan kohesif. Kohesif itu melekat, kemudian ada integratif, kemudian ada komunikasi yang aktif, dan ada akselerasi percepatan dari sisi teknologi dan lain sebagainya. Saya kira ini yang kita sampaikan, Mbak Pur dan para teman pemilih semuanya. Luar biasa. Sebelum nanti akhir, atau mungkin ada akhirnya nanti, atau closing sekalian kalau mungkin boleh ya, di closing juga boleh, tapi sebelumnya tadi ini sedikit disampaikan tadi ya, belum berarti, closing, mau closing ya. belum Pak, masih banyak. Masih banyak ya. Jadi kalau boleh saya tangkap tadi yang disampaikan Pak Henry, bahwa KPU ini memang penyelenggara, tetapi tentu saja partisipasi, kemudian andil dari pemilih masyarakat secara luas, kemudian juga partai politik selaku peserta ini juga sangat mendukung ya Pak. Ya, mungkin ada istilah yang muncul baru juga, ini kolaborasi ya. Ya, kolaborasi, betul. Collaboration bersama-sama untuk sukses itu. Pak Henry, luar biasa ini perbincangan. Ini Pak Henry ini kan karena sudah lama ya, beliau ini sangat lama, bahkan mungkin hampir separuh hidupnya ini ada di KPU ya, sebelum sampai dengan di KPU provinsi, sebelumnya di KPU Kota Semarang saat 2023 saat 2003, 2008, 2013, 2018. Jadi betul ya Pak ya, hampir separuh waktu ini ada di KPU. Jadi sudah tahu bagaimana seluk-beluk KPU, pemilihan gitu, sudah sangat paham. Iya, dan saya juga hari ini saat ini menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada KPU Kota Magelang beserta seluruh tim dan jajaran yang telah bisa menyelenggarakan jumpa kita ini, sehingga masyarakat bisa melihat, oh ada apa di Magelang, ada perkembangan apa dan lain sebagainya. Salah satu bentuk dari jembatan untuk kita bisa berkolaborasi dengan baik. Terima kasih Pak Henry. Nanti kita juga tetap butuh bimbingan ini dari KPU provinsi. Bareng-bareng. Teman pemilih,
Ini kalau tidak direm juga mungkin sehari semalam kita bisa ngobrol ya. Kasihan teman pemilih nanti harus nonton terus. Jadi mungkin kita akan bertemu di episode selanjutnya teman pemilih. Terima kasih telah meluangkan waktu. Tapi sebelumnya mungkin closing statement dari Pak Henry ini, silakan. Ya, terima kasih kepada teman pemilih dimanapun berada. Mari kita sukseskan pemilu tahun 2024. Nah, ini hari Valentine ya, 14 Februari. Betul. Nah, kita sambut dengan bahagia, dengan gembira. Aktiflah di partai politik dimanapun Anda berada. Kalau sudah aktif, kerjasama yang baik dengan bagaimana dengan para pemilih, dengan KPU untuk bisa sukses itu semuanya. Tentu kami berharap ada partisipasi aktif dari semua pihak, kolaborasi yang baik antar kita sehingga pemilu sukses. Sekali lagi terima kasih untuk KPU Kota Magelang dengan acara jumpa kitanya yang top market top. Ya. Ya, terima kasih Pak Henry, terima kasih untuk kunjungannya dan meluangkan waktu ini, meluangkan waktu yang sempit ya. Iya. Mau mengisi di acara. Nanti sore udah ke Jakarta ini. Harus ke Jakarta. Ya, terima kasih untuk teman pemilih yang telah menyaksikan acara jumpa kita pada episode kali ini. Nantikan episode berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami. Saya Purwanti Juli Wardani mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.